106. Devina sangat merasa syok dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui. Ternyata selama ini Mario sudah mengkhianatinya. Bahkan pria itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Devina nampak mematung, dia belum bisa berkata apa-apa. Dia masih syok mengetahui kenyataan tentang calon suaminya itu. Seperti itulah tunangan kamu. Apakah kamu yakin mau menikah dengannya? Tanya Noah kepada Devina. Devina belum sempat menjawab pertanyaan dari Noah, karena dia mendengar ponselnya bergetar. Rupanya ada panggilan telepon dari ayahnya. Devina pun menghela nafas dengan panjang. Ayahnya pasti akan marah karena dia tidak pulang ke rumah semalam. Dengan ragu-ragu Devina mengangkat telepon dari ayahnya. Halo, ayah. Devina, kemana saja kamu? Mengapa semalam kamu tidak pulang? Tanya Tuan Peter, sepertinya dia sangat marah sekali karena Devina semalam tidak pulang ke rumah. Aku. Tuan Peter tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Devina. Dia memotong perkataan putrinya. Ayah tunggu kamu di rumah. Hari ini kita ada pertemuan penting dengan Mario, untuk membahas pernikahan kalian. Devina terkejut mendengarnya, tentu saja dia menjadi ngeri jika membayangkan harus menikah dengan Mario, setelah mengetahui kejahatan pria itu, tapi ayah. Klik, Tuan Peter malah mematikan panggilan telepon begitu saja. Hal tersebut membuat Devina sangat kesal. Devina pun segera berdiri, aku harus pergi, pamitnya kepada Noah dengan nada memelas. Sebagai seorang kaki tangan Jonathan, Noah selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Jonathan. Jonathan memberikan perintah kepada Noah untuk melindungi Devina, karena saat ini nyawa Devina pasti sedang terancam, mengingat calon suaminya adalah seseorang yang sangat berbahaya. Noah pun ikut berdiri dari duduknya, aku harus ikut. Devina terkejut mendengarnya, untuk apa? Jangan GR dulu, tentu saja untuk menjalankan tugas dari Tuan Jonathan. Aku diperintahkan oleh Tuan Jonathan untuk mengawasi Mario, karena itulah aku harus berada di dekat kamu. Agar aku bisa menangkapnya, kamu tenang saja, aku akan memperhatikan kamu dari kejauhan. Noah tidak ingin Devina salah paham kepadanya. Devina sebenarnya merasakan takut harus bertemu dengan Mario, apalagi dia takut Mario akan melukai ayahnya, sehingga dia pun memutuskan untuk mengizinkan Noah untuk mengikutinya. Selama di tengah perjalanan dari apartemen menuju kediaman Barak, sama sekali tidak ada pembicaraan di antara Noah dan Devina. Karena memang mereka berdua tidak seakrab itu. Malahan mereka berdua merasa canggung dengan apa yang terjadi semalam. Mereka sama-sama memutuskan untuk tidak pernah mengingat kejadian itu lagi. Noah menghentikan mobilnya di depan gerbang rumah Devina yang megah itu, kemudian dia berkata sambil memakaikan sebuah gelang pada pergelangan tangan Devina, di gelang ini ada alat penyadap. Aku harus memastikan keamanan kamu. Devina menyadari bahwa Noah melakukan itu semua adalah demi menjalankan tugasnya. Sehingga dia tidak boleh merasa tersentuh dengan perlakuan pria dingin seperti beruang kutub itu. Ya sudah, kalau begitu aku masuk dulu, pamit Devina kepada Noah. Noah hanya menganggukkan kepalanya. Devina pun segera keluar dari mobil Noah, dia berjalan memasuki gerbang rumahnya. Astaga, mengapa ada pria sekaku dan sedingin itu, keluhnya. Setelah sampai ke dalam rumah, Devina melihat sang ayah yang sedang berbicara serius dengan Mario sambil makan siang. Sepertinya mereka sedang sibuk membicarakan konsep pernikahan Mario dan Devina yang akan diselenggarakan pada 1 minggu lagi. Devina, akhirnya kamu pulang, nak. Hari ini undangan pernikahan kamu dengan Mario sudah disebarkan. Tinggal menunggu hari H. Tuan Peter berkata setelah menyadari kedatangan putrinya. Devina terkejut mendengarnya, rupanya tanpa persetujuan darinya, Tuan Peter dan Mario sudah menyebarkan undangan pernikahan, membuat Devina menghela nafas panjang. Aku tidak ingin menikah dengan Mario, ayah. Akhirnya Devina memberanikan diri untuk berkata seperti itu. Tuan Peter dan Mario seketika sangat terkejut dengan penuturan yang ucapkan oleh Devina. Devina, apa-apaan kamu ini? Tolong hargai pengorbanan Mario, dia sudah cukup bersabar menunggu kamu mau menerimanya. Bahkan dia selama ini sangat setia kepada kamu. Bentak Tuan Peter. Sementara Mario, dia hanya menatap Devina dengan tatapan kesal. Sebenarnya dia sangat penasaran semalam Devina bersama dengan siapa, tapi tidak mungkin dia menginterogasi Devina di dekat calon mertuanya. Sayang, kamu kenapa? Padahal undangan pernikahan kita sudah disebarkan loh.
Bahkan semua klien perusahaan aku dan perusahaan Barak sudah menerima undangan pernikahan itu. Mario berkata dengan nada lembut. Dia ingin memperingatkan Devina bahwa undangan pernikahan mereka sudah tersebar luas, tidak ada alasan lagi untuk Devina menolak. Tapi aku, Tuan Peter memotong perkataan Devina. Pokoknya ayah gak mau tahu, kamu harus menikah dengan Mario. Kamu mau ayahmu menanggung malu. Devina tidak mungkin memberitahu ayahnya tentang kebusukan Mario untuk sementara ini, dia tidak ingin nyawa ayahnya terancam. Dia pun tidak sengaja melihat ke arah jendela luar, dia melihat ada mobil Noah yang masih standby di depan gerbang. Setelah berperang di dalam pikirannya, akhirnya Devina terpaksa harus memanfaatkan Noah, si beruang kutub itu. Karena aku mencintai pria lain, ayah. Dan semalam aku menginap di apartemennya. Bersambung, 107. Karena aku mencintai pria lain, ayah. Dan semalam aku menginap di apartemennya. Noah yang sedang mendengarkan percakapan Devina dengan Mario dan Tuan Peter lewat earpiece yang terpasang di telinganya, dia nampak terkejut ketika mendengar perkataan Devina yang mengatakan bahwa Devina mencintai pria lain dan semalam menginap di apartemen pria itu. Apakah pria yang dimaksud oleh Devina adalah dirinya? Noah nampak mematung. Sepertinya Devina terpaksa berbohong agar tidak jadi menikah dengan Mario, sehingga harus memanfaatkannya. Sementara itu di dalam rumah, Tuan Peter dan Mario sangat terkejut bukan main ketika mendengar pengakuan Devina yang mengatakan bahwa Devina mencintai pria lain dan menginap di apartemen pria itu. Apalagi Mario, pria itu mengepalkan tangannya, menatap tajam ke arah Devina, dia sangat marah kepada Devina karena sudah berani mengkhianatinya. Devina, bicara apa kamu ini? Jangan membohongi ayah, bentak Tuan Peter, dia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Devina adalah bentuk sebuah karangan belaka, agar bisa membatalkan rencana pernikahannya bersama dengan Mario. Aku bicara serius, ayah. Kalau tidak percaya aku akan membawa pria itu kemari. Demi meyakinkan ayahnya, Devina terpaksa harus membawa Noah ke hadapan ayahnya. Saat ini Devina benar-benar membutuhkan bantuan pria itu, dia tidak ingin menikah dengan monster seperti Mario. Devina pun segera berjalan keluar dari rumah, kemudian dia menemui Noah yang sedang berada di dalam mobilnya yang tak jauh dari gerbang rumah Devina. Noah menghela nafas setelah mendengar percakapan mereka lewat earpiece, lagi dan lagi wanita itu selalu saja merepotkannya. Tok, 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 Noah. Devina mengetuk kaca mobil Noah. Noah menghela nafas sebentar, kemudian dia keluar dari mobil, menatap tajam kepada Devina. Pasti kamu sudah mendengar percakapan kami kan? Aku butuh bantuan kamu, ucap Devina. Aku siap membantu kamu demi menjalankan tugas dari Tuan Jonathan. Tapi bukan berarti aku harus pura-pura menjadi kekasih kamu, itu tidak ada di dalam tugas. Rupanya Noah menolak permintaan Devina. Devina sangat kesal kepada pria di hadapannya itu, bukankah pura-pura menjadi kekasih aku juga adalah sebuah bentuk untuk melindungiku? Jonathan pasti akan marah kalau tahu kamu membiarkan aku menikah dengan Mario. Devina pun berkata kembali, kamu itu benar-benar seperti robot, apa tidak memiliki prinsip hidup sendiri? Semalam kita hampir saja kebablasan, setidaknya kamu harus bertanggung jawab. Noah tertawa kecil, bertanggung jawab. Bukankah kamu sudah melihat rekaman CCTV itu? Sudah jelas kamu yang menggoda aku dan memulai duluan. Noah merasa apa yang terjadi di antara dia dengan Devina adalah sebuah ketidaksengajaan. Dia tidak ingin berhubungan dengan wanita manapun, apalagi terikat dalam suatu hubungan. Dia jamin tidak akan tergoda lagi oleh Devina. Devina menggaruk kepala yang tidak gatal, pria di hadapannya itu benar-benar sangat menyebalkan. Baiklah, karena aku yang duluan memulai dan aku yang menggoda kamu. Aku yang akan bertanggung jawab kepadamu. Devina membutuhkan bantuan Noah karena jikalau rencana pernikahan dia dengan Mario batal, tetap saja harus ada acara pernikahan yang diselenggarakan, karena undangan pernikahan sudah tersebar. Devina harus menyelamatkan nama baik perusahaan, dia siap membayar Noah berapapun harganya. Jika di dunia ini hanya terdapat dua orang pria, yaitu Mario sang penjahat kelamin dan Noah sang beruang kutub. Devina lebih baik memilih hidup bersama dengan Noah, walaupun mungkin setiap hari suasana akan hening seperti kuburan, karena Noah orangnya tidak banyak bicara, tapi setidaknya Devina akan merasa aman jika bersama dengan pria itu. Bersambung, 108. Devina menggaruk kepala yang tidak gatal,
pria di hadapannya itu benar-benar sangat menyebalkan. Baiklah, karena aku yang duluan memulai dan aku yang menggoda kamu. Aku yang akan bertanggung jawab kepadamu. Noah tidak menanggapi perkataan Devina ketika melihat Mario dan Tuan Peter sedang berjalan ke arah dia dan Devina. Mungkin mereka ingin memastikan apakah yang diucapkan oleh Devina itu benar atau hanyalah kebohongan belaka. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Tuan Peter kepada Noah. Sementara itu, Mario menatap tajam ke arah Noah. Dia tahu bahwa Noah adalah kepercayaannya Jonathan. Noah adalah pemimpin pasukan klan Lucifer yang melatih para anggota klan Lucifer dalam ilmu bela diri dan menebak. Rupanya pria itu berani sekali ingin merebut Devina darinya. Mario harus tetap terlihat seperti seorang pria baik-baik di depan Tuan Peter. Dia tidak ingin Tuan Peter tahu kebobrokannya. Sehingga dia tidak mungkin bisa menghajar Noah di depan Tuan Peter, walaupun sebenarnya dia sangat ingin membunuh pria itu. "Hei Bung, Devina itu adalah calon istri saya. Jadi lebih baik kamu jauhi Devina, kami akan segera menikah." Mario terpaksa harus memperingatkan Noah dalam bentuk sebuah perkataan, karena dia tidak mungkin memperlihatkan sisi buruknya di depan calon mertua. Devina menggigit bibir bawahnya, dia takut Noah tidak mau membantunya. Bagaimana kalau pria itu malah bilang kepada ayahnya dan Mario kalau di antara mereka tidak memiliki hubungan apa-apa? Apalagi pria itu sangat datar, tidak memiliki bakat untuk bersandiwara. Tetapi, Devina tidak meneruskan perkataannya ketika melihat Noah berjalan 2 langkah mendekati Mario. "Mengapa aku harus menjauhi Devina? Sementara kamu sendiri sering bermain api dengan wanita lain." Tuan Peter nampak terkejut ketika mendengar perkataan Noah kepada Mario. Kemudian dia bertanya kepada Noah, "Apa maksudmu berkata seperti itu?" Noah memperlihatkan ponselnya kepada Tuan Peter. Tuan Peter sangat terkejut ketika melihat video yang memperlihatkan Mario yang sedang bercumbu mesra dengan wanita lain. Bahkan mereka masuk ke dalam kamar yang ada di sebuah klub malam. Noah tidak mungkin memperlihatkan kekejaman Mario sebagai seorang mafia kepada Tuan Peter, karena Noah sendiri pun sama, dia juga seorang pria yang bisa bersikap kejam terhadap musuhnya. Dan itu sangat membahayakan Tuan Peter. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Mario. Rupanya Tuan Peter yang melakukannya. "Jadi selama ini kamu sering bermain dengan wanita lain?" bentak Tuan Peter kepada Mario. Tuan Peter terlihat sangat marah sekali kepada calon menantu kebanggaannya itu. Sehingga akhirnya Mario telah diusir oleh Tuan Peter. Tuan Peter tidak bisa memaafkan Mario yang rupanya sering bermain dengan wanita malam selama ini. Noah sangat tahu betul bahwa Mario adalah seorang mafia yang sangat berbahaya, sehingga dia pasti akan mengerahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga keselamatan Tuan Peter dan Devina. Saat ini Noah sedang duduk di sofa bersama dengan Devina dan Tuan Peter. Mereka bertiga sama-sama terdiam di dalam pikiran masing-masing. Tuan Peter yang sangat kecewa kepada Mario, padahal undangan pernikahan sudah disebarluaskan. Devina yang merasa bersalah karena harus melibatkan Noah ke dalam masalahnya. Dan Noah yang merasa bimbang, apakah dia harus membantu Devina atau tidak. Tuan Peter pun segera berdiri, dia berkata kepada Noah, "Minggu depan kamu harus menikahi putriku, bukankah hubungan kalian sudah terlanjur jauh? Aku tidak ingin putriku hamil di luar pernikahan." Noah nampak kebingungan. Dia selalu berharap tidak berurusan lagi dengan Devina, tapi mengapa kini dia terancam akan hidup bersama dengan wanita yang selalu merepotkannya itu. Bersambung 109. Sid, Mario saat ini hatinya telah dipenuhi oleh amarah dengan nafas yang memburu. Sang ketua mafia klan Tiger itu sungguh tidak terima telah dipermalukan oleh Noah, bahkan sampai dia telah diusir oleh Tuan Peter, gara-gara Noah memperlihatkan tanda bukti bagaimana kemesraan Mario dengan wanita bayarannya. Bahkan Mario kini melemparkan barang apa saja yang ada di sekitarnya ke lantai. "Perang, perang, perang, Noah, rupanya kau ingin menantangku," Mario berkata dengan sedikit berteriak. Dia sama sekali tidak peduli dengan pecahan barang yang telah dibuat berantakan olehnya. "Awas kau Noah, aku pasti akan membuat kamu menyesal sudah berani mengusik hidupku." Sedangkan Chiro, sang kaki tangannya, dia hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, saat ini Noah sedang berada di dalam sebuah markas. Kebetulan hari ini adalah jadwal dia melatih bagaimana cara menembak kepada para anggota klan Lucifer yang baru.
Dia sudah mengutus beberapa orang untuk melindungi Devina dan Tuan Peter selama dia masih melatih di markas. Debes recordar que si nos hemos unido al clan Lucifer, eso significa que debemos estar listos para servir por el resto de nuestras vidas. Y debemos estar dispuestos a morir o a ser castigados si cometemos un error. YDB obedecer a nuestro presidente, el Senor Jonathan. Kalian harus ingat, jika kita sudah bergabung menjadi bagian klan Lucifer, itu artinya kita harus siap mengabdi seumur hidup. Dan kita harus siap mati ataupun siap mendapatkan hukuman jika melakukan kesalahan. Dan kalian harus patuh kepada sang ketua kita, Tuan Jonathan. Noah memberikan sebuah komando kepada semua anggota klan Lucifer yang ada di negara Uruguay yang hadir di sana. Salah satu alasan Jonathan masih menetap di negara Uruguay karena dia ingin memperkuat pertahanan klan Lucifer yang ada di negara tersebut. Jonathan memang memiliki keinginan agar klan Lucifer dapat menguasai dunia kegelapan yang ada di dunia ini, sehingga dia harus memperkuat semua pertahanan markas klan Lucifer di setiap negara. Está bien jefe, estaremos listos para servir al clan Lucifer durante toda nuestra vida. Y estamos listos para cumplir cualquier orden de nuestro presidente, Bike Boss. Kami siap mengabdi kepada klan Lucifer sepanjang usia kami. Dan kami siap menjalankan perintah apapun dari ketua kami, ucap semua orang yang ada di sana, hampir bersamaan. Noah pun menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, Bien, entonces comencemos a practicar tiro para los nuevos reclutas. Baguslah. Kalau begitu kita mulai latihan menembak untuk para anggota baru. Tak lama kemudian suara letupan pistol menggema di sebuah halaman belakang mansion Lucifer. Di sana ada banyak anggota baru klan Lucifer yang harus dilatih bagaimana caranya menembak ke arah papan berbentuk manusia. Dor, dor, dor. Walaupun awalnya tembakan tersebut ada yang melesat, tapi Noah menyemangati mereka semua agar mereka tidak patah semangat. Para anggota yang berlatih menembak dibagi menjadi beberapa kloter, setiap kloter beranggotakan 5 orang. Ahora es el turno del segundo grupo. Sekarang giliran kloter kedua. Setelah Noah merasa bahwa semua anggota kloter ke-1 sudah mumpuni, Noah menyuruh kloter yang lainnya untuk maju. Di dalam markas, terlihat Jonathan yang sedang memperhatikan anak buahnya dilatih oleh Noah. Kemudian dia pun tersenyum tipis jika mengingat saat pertama kali dia tinggal di Italia. Noah adalah orang yang paling akrab dengannya, karena Noah ditugaskan oleh Tuan Stephen untuk menjadi kaki tangannya Jonathan, apalagi Noah berasal dari Indonesia. Noah sudah lama menjadi anggota klan Lucifer, tapi di antara semua anggota klan Lucifer, Noah memiliki bakat yang paling menonjol, terutama dalam menaklukkan musuh. Sehingga Noah ditunjuk oleh Tuan Stephen secara langsung untuk menggantikan posisi Matteo untuk memimpin pasukan klan Lucifer. Tuan Stephen telah berjasa besar terhadap Noah, sehingga Noah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada klan Lucifer. Walaupun banyak klan mafia yang lainnya menawarkan kekuasaan kepadanya, tapi Noah sama sekali tidak tertarik, sampai kapanpun dia akan mengabdi kepada klan Lucifer, sampai dia mati. Asteris, aku lagi bosan, bagaimana kalau kita bertarung pedang? Tanya Jonathan kepada Noah sambil melempar sebilah pedang kepada sang kaki tangannya itu. Noah dengan cepat menangkap gagang pedang tersebut. Dia memang telah selesai melatih menembak kepada anggota klan Lucifer yang baru. Baik, Tuan. Sehingga di arena khusus pertarungan pedang, terlihat Jonathan yang sedang bertarung pedang dengan Noah. Terang, terang, terang. Terdengar suara dentingan pedang yang saling beradu satu sama lain. Mereka saling menyerang dan saling menangkis serangan. Keduanya sama-sama kuat dan tidak diragukan lagi kehebatan mereka berdua. Namun, Noah menghentikan pergerakannya ketika pedangnya hampir saja melukai Jonathan. Kenapa berhenti? Tanya Jonathan kepada Noah. Saya tidak mungkin melukai Anda, Tuan. Jawab Noah. Dia segera menjatuhkan pedangnya. Jonathan pun berkata kepada Noah, aku dengar Tuan Suarez menawarkan kekuasaan kepadamu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Lucifer. Saya siap mati untuk Lucifer. Jonathan merasa terharu mendengarnya. Kesetiaan Noah memang tidak diragukan lagi. Lalu bagaimana dengan lamaran dari Tuan Peter? Noah terlihat salah tingkah ketika mendengar pertanyaan dari Jonathan. Dia pun segera menjawab pertanyaan dari sang tuan muda, apakah saya diperintahkan untuk menerimanya? Jonathan pun menghela nafas dengan panjang. Dalam masalah percintaan sang kaki tangannya itu benar-benar payah.
Aku sudah tahu tentang masa lalu kamu dari ayah. Flashback on. Saat itu Noah masih kecil, dia menangis terisak-isak melihat tubuh ayahnya yang telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Ayahnya mati dengan cara menggantung dirinya sendiri di atas tiang gorden rumah. Ayah, anak kecil berusia 5 tahun itu hanya bisa menangis seorang diri. Karena sang ibu tega meninggalkannya. Ibunya pergi bersama dengan pria lain, bahkan sang ibu menjual semua aset berharga milik ayahnya Noah saat sedang lengah. Ayahnya Noah sangat merasa frustasi, dia telah dikhianati bahkan seluruh harta kekayaan telah dibawa kabur oleh istrinya, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung Tuan Stephen menemukannya ketika dia sedang mencari keberadaan Jonathan ke Indonesia, karena Tuan Stephen dan ayahnya Noah berteman baik. Mungkin itulah alasan Noah tidak ingin berhubungan dengan wanita manapun. Dia tidak ingin terluka seperti ayahnya. Flashback off. Jonathan meneruskan perkataannya, percayalah, tidak semuanya wanita seperti itu. Luna sudah cukup lama mengenal Devina, aku yakin Devina adalah wanita yang tepat untukmu. Noah masih diam, tidak menanggapi perkataan Jonathan. Sehingga Jonathan pun berkata kembali, aku tidak akan ikut campur ke dalam masalah kamu dengan Devina. Tapi kamu sendirilah yang harus memutuskan, apakah kamu memiliki perasaan kepada Devina atau tidak. Jika kamu memiliki perasaan kepadanya, lebih kamu memberikan kepastian kepada wanita itu, jangan sampai kamu menyesal. Tapi jika kamu tidak memiliki perasaan kepadanya, jangan mengorbankan masa depan kamu hanya karena kasihan, apalagi jika kamu tidak mencintainya. Noah pun terdiam, dia tidak paham dengan perasaannya sendiri, sebenarnya dia memiliki perasaan atau tidak kepada wanita itu. Namun, akhir-akhir ini Devina telah mengacaukan dunianya. Bersambung, 110. Hari ini Devina nampak tidak bersemangat, entah mengapa dia merasa patah hati karena Noah belum bisa menjawab lamaran dari ayahnya. Devina merasakan harga dirinya sebagai seorang wanita telah jatuh. Namun, Devina juga tidak paham, mengapa dia merasakan seakan dirinya sedang patah hati. Tidak mungkin dia memiliki perasaan kepada pria dingin dan menyebalkan seperti Noah. Padahal kamu sudah tahu pria itu adalah pria yang sangat kaku dan seperti robot. Untuk apa kamu harus nekat ingin menjadikannya suami? Devina malah mengomeli dirinya sendiri. Devina sangat dibuat frustasi sekarang ini, gara-gara undangan pernikahan telah tersebar, Tuan Peter terpaksa akan menikahkan Devina dengan pria lain, jika seandainya Noah belum memberikan jawaban. Saat ini Devina sedang berada di dalam mobil, dia baru saja pulang setelah selesai bekerja di perusahaan milik ayahnya. Dia telah dikawal oleh 2 orang bodyguard yang berada dalam satu mobil dengannya, dan juga 1 buah mobil minivan yang selalu setia mengikuti dari belakang. Noah memang ingin menjamin keamanan Devina. Namun, dia dibuat terkejut, tiba-tiba saja ada 3 buah mobil minivan menghadang mobilnya dari depan. Membuat sang supir segera menghentikan mobilnya. Cekait, Devina terlihat ketakutan ketika melihat ada banyak orang yang keluar dari ketiga mobil minivan itu. Badan mereka terlihat kekar, sangat menyeramkan, dan masing-masing membawa senjata tajam. Dan yang membuat Devina semakin ketakutan ketika dia melihat Mario turun dari salah satu mobil minivan tersebut. Pria itu pun menyeringai memandangi Devina. Asteris. Saat ini Noah sedang berada di dalam perjalanan menuju tempat keberadaan Devina, setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pasukan klan Lucifer. Dia memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa membuat semua anggota klan Lucifer bisa berkelahi dan menembak, karena semua anggota klan Lucifer harus bisa bertarung melawan musuh. Dan sekarang Noah sedang mengikuti arah mobil yang sedang ditumpangi oleh Devina, walaupun jaraknya masih jauh. Perkataan Jonathan telah membuat dirinya sadar bahwa sebenarnya dia memiliki perasaan kepada Devina, entah sejak kapan, dia pun tak tahu. Yang pasti dia ingin selalu melindungi wanita itu, dan setiap berada di dekatnya hatinya berdebar-debar. Padahal biasanya dia bisa menahan diri setiap kali ada wanita yang menggodanya, dia sama sekali tidak tertarik. Tapi malam itu dia dibuat lupa diri oleh Devina, untuk pertama kalinya dia bergairah kepada seorang wanita. Kehadiran Devina telah menjungkir balikkan dunianya. Noah hari ini akan menemui Devina untuk menjaganya kembali, dan dia juga ingin memberikan kepastian kepada Devina. Noah ingin menjalani hidup normal seperti pria yang lainnya. Menikah dengan seorang wanita yang dia cintai, kemudian memiliki anak, dan hidup bahagia bersama dengan istri dan anaknya.
Noah dari tadi selalu mengecek earpiece yang terpasang di telinganya, untuk memastikan keamanan Devina. Tapi Noah dibuat terkejut ketika mendengarkan keributan yang terjadi di tempat Devina berada, sampai terdengar suara tembakan yang sangat jelas. Sepertinya Devina berada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Sid, Noah pun segera menaikkan kecepatan mobilnya. BRRMMM, BRRMMM, BRRMMM. Noah tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu kepada Devina. Namun, Noah terjingkat ketika mendengar suara Mario di earpiece yang dia pakai. Sepertinya Mario sedang berbicara yang ditujukan khusus kepadanya. Hahaha, lihatlah, ternyata akulah pemenangnya, bajingan. Aku jamin kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan Devina. Hanya aku yang boleh memilikinya. Anggap saja itu adalah balasan untukmu karena sudah berani menantangku. Bersambung.